Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pimpinan OPM wilayah Lani Jaya tewas saat kontak senjata dengan Satgas Habema. Diduga karena korsleting listrik, 2 rumah dinas guru SD Yapis Merauke terbakar. Pemungutan suara ulang Gubernur Papua dan Bupati Bovendigul digelar. Ratusan ribu warga salurkan hak suara di TPS. Satuan Tugas Operasi Kops Habema melakukan penyergapan terhadap kelompok KKB di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lani Jaya pada hari Selasa. Penyergapan berawal dari informasi intelijen yang akurat dan sempat terjadi kontak tembak. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Kops Habema melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga berhasil melumpuhkan 2 anggota OPM. Satu di antaranya adalah Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, yang dikenal sebagai Wakil Panglima Kodap 13 Lani Jaya dan masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua. Dari tangan para OPM, tentara menyita 1 senjata api laras pendek, sejumlah amunisi, dan barang bukti lainnya. Jenazah keduanya sudah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses identifikasi dan penindakan lebih lanjut. Adapun rekam jejak tindak pidana yang dilakukan Mayer Wenda alias Kuloi Wonda diantaranya pada tanggal 27 November 2012. Yang bersangkutan terlibat pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan pembakaran Mapolsek Pirime, Kabupaten Lani Jaya. Kemudian pada tanggal 10 September 2012, yang bersangkutan melakukan pembunuhan terhadap anggota Polres Tolikara dan perampasan senjata api inventaris Polres Tolikara di Jalan Transkarubaga Wamena, Desa Milineri, Distrik Wenam, Kabupaten Tolikara. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2014, ia kembali melakukan aksi penghadangan terhadap patroli polisi di Jalan Indawa Wamena, Kampung Nambume, Distrik Indawa, Kabupaten Lani Jaya. Saat akan dilakukan penangkapan, yang bersangkutan beserta rekannya melakukan perlawanan bersenjata. Sehingga diambil tindakan tegas dan terukur, akibatnya Mayer Wenda meninggal dunia di lokasi bersama 1 orang lainnya, yang diduga adiknya yaitu Dani Wenda. Tentara dan polisi terus berkolaborasi mengejar seluruh anggota KKB dan OPM yang sering melakukan teror di Papua. Igobat Momolin melaporkan dari Lani Jaya, Papua Pegunungan. Kebakaran pada hari Rabu melanda kawasan sekitar SD Yapis Merauke. 2 rumah dinas guru di Jalan Nowari Merauke yang berada di belakang sekolah hangus terbakar. Api diduga bersumber dari salah satu rumah dinas dan dalam waktu singkat langsung membesar dan melahap seluruh bangunan rumah. Warga yang berada di sekitar lokasi bersama-sama berupaya menyelamatkan berbagai peralatan sekolah, termasuk peralatan drum band dan dokumen penting. Jam berapa? Jam berapa? Setengah 7. Ini apa ini? Kantin apa sekolah ini? Kelas? Rumah guru ya. Jadi ada isinya 2 ini. 2 petak ini ya. 2 petak ya. Proses pemadaman sempat terhambat karena 1 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Merauke tidak dapat menembus lokasi akibat akses masuk yang sempit dan terhalang ruang kelas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah benda berharga, termasuk dokumen, tidak bisa diselamatkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan awal disebabkan korsleting listrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat
pada hari Selasa mengungkap praktik pertambangan ilegal di wilayah distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Tambang ilegal tersebut pada 26 Juli 2025 ditemukan berada di dua lokasi, di aliran Sungai Wariori dan di Kali Bunda. Dalam operasi ini, Polda Papua Barat menangkap 20 orang serta menyita 6 unit ekskavator serta berbagai peralatan tambang. Selain itu, polisi juga menemukan 250 gram emas diduga hasil penambangan ilegal di lokasi tersebut. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Adi Prabowo mengatakan masih sekitar 20 orang lagi yang buron dan mereka masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pengepul atau penanda dan pemodal. Yang terjadi di TKP aliran Sungai Wariori, Kalistok, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Dan pada hari pengungkapan tanggal 24 Juli 2025 dilakukan pengembangan juga dan diperoleh pengungkapan juga terhadap kelompok penambang emas ilegal lainnya di lokasi yang tidak berjauhan, kurang lebih 100 meter, yaitu di Kali Bunda, Bunda Ros, masih di aliran Sungai Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Dari 20 orang yang masih buron, Polda Papua Barat mengantongi 2 nama, yakni Edi Siswanto dan Masming Supurada yang diduga sebagai penadah emas ilegal. Mereka diancam hukuman 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah karena melanggar undang-undang tentang pertambangan mineral. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, cuaca ekstrim melanda kawasan perairan wilayah Papua Selatan. Basarnas Merauke mengimbau nelayan dan pemilik kapal untuk waspada. Menurut Kepala Basarnas Merauke, Tito Ohoiwutun, saat ini Papua Selatan sedang memasuki musim angin tenggara yang menyebabkan gelombang tinggi dan kondisi cuaca di laut memburuk. Basarnas Merauke telah berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau cuaca dan menyusun langkah-langkah antisipasi, terutama menjelang perayaan HUT RI yang biasa digelar di kawasan pantai. Ini hari kemerdekaan 17 Agustus, ini musim tenggara, cuaca kurang bersahabat. Saya minta untuk safety diri sendiri, jaga diri sendiri karena keadaan dan laut Arafura kurang bersahabat. Saran kami dari Basarnas, kalau kurang bersahabat jangan berlayar. Informasi dari BMKG, kalau bisa dalam 2 minggu ini jangan ini dulu karena cuaca masih kurang bagus begitu. SAR mengimbau warga tidak mengadakan lomba HUT kemerdekaan di perairan karena berpotensi tersapu ombak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.